Bismillah, saya akan menyampaikan hadis tentang pendidikan. Hadis ini ditegaskan dalam kitab Imam Al-Nawawi yang berbunyi, Man aroda dunya fa'alaihi bi'ilmi. Man aroda akhiraha fa'alaihi bi'ilmi. Man aroda huma fa'alaihi bi'ilmi. Artinya, barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka kuasailah ilmu. Barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat, maka kuasailah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka kuasailah ilmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini tergolong sahih karena jelas. Hadis ini mengajarkan bahwa apabila kita ingin mendapatkan dunia maupun mendapatkan akhirat, kita harus mempelajari ilmu. Karena ilmu itu sangat penting. Ilmu adalah hal yang paling tinggi. Dengan ilmu kita dapat melakukan apapun, kemampuan apapun, kita bisa karena ilmu. Ilmu ini sangat penting untuk dunia dan akhirat. Untuk dunia kita bisa belajar, bisa untuk bekerja dan lain sebagainya. Dan untuk akhirat nanti kita bisa mengaji dan lain sebagainya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Bismillah, saya akan menyampaikan hadis tentang lingkungan yang berbunyi, An Abi Malik Al-Ashri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman. Artinya, dari Abi Malik Al-Ashr berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Hadis ini hadis riwayat Muslim. Hadis ini tergolong sahih karena diambil dari kitab-kitab Sahih Muslim. Dan di dalam hadis ini menyatakan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Artinya Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu menjaga kebersihan, terutama kebersihan lingkungan, baik itu air, tanah maupun udara. Karena dengan menjaga kebersihan tersebut, selain dari keimanan, juga untuk menjaga kesehatan kita dari segala penyakit dan dari segala polusi. Kebersihan lingkungan sangat penting bagi kehidupan masyarakat, terutama kehidupan makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan. Karena apabila lingkungan tercemar, maka makhluk hidup bisa saja sakit maupun terpapar oleh virus. Untuk itu, penting kita untuk menjaga kebersihan di sekitar kita, mulai dari membuang sampah di tempat sampah, tidak merokok, tidak membuat polusi udara, tidak membuang limbah atau sampah di sungai, dan lain sebagainya. Mungkin cukup sekian. Bismillah, saya akan menyampaikan hadis tentang hewan. Saya akan menyampaikan 2 hadis. Hadis yang pertama berbunyi, Man fa'ala hadza ma'allahi man fa'ala hadza inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana mattakhadha syai'an fihi ruhu khorodo. Artinya, sungguh siapa yang melakukan semua ini, Allah melaknat perbuatan ini. Sungguh Rasulullah mengutuk seorang yang melakukan sasaran penembakan terhadap hewan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini tergolong sahih.
Hadis ini bermula ketika seorang sahabat Nabi yang hendak memanah atau menjadikan sasaran seekor burung dijadikan sasaran, lalu Nabi melarangnya. Nabi menganjurkan untuk kita menyayangi hewan, tidak boleh menyakitinya. Lalu saya akan sampaikan hadis yang kedua yang berbunyi fi kuli datin kabidin rotbatin ajrun. Artinya, pada setiap makhluk hidup yang memiliki hati yang basah atau yang dimaksud itu hewan, terdapat pahala bagi kita apabila kita menyayanginya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini juga sahih. Hadis ini mengajarkan kita untuk menyayangi kepada hewan. Dan dari kedua hadis tersebut, kita simpulkan bahwa kita tidak boleh menyakiti hewan, kita harus menyayanginya, menjaga dan merawatnya. Karena hewan juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang patut kita sayangi, patut kita cintai untuk mendapatkan pahala dan untuk menuju ke surganya Allah. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Bismillah, saya akan menyampaikan hadis tentang tumbuhan yang berbunyi An Sa'id bin Zaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man amila ardwi mayyitatin wahiyalahu. Artinya, dari Sa'id bin Zaid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengolah tanah yang mati atau gersang atau tandus, maka itu akan menjadi hak miliknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Hadis ini tergolong sahih. Hadis ini menjelaskan bahwasanya ada sebuah tanah kosong yang tandus atau mati atau gersang. Jika seseorang menanaminya dengan sebuah pohon atau tumbuhan, maka tanah tersebut akan menjadi hak milik orang yang menanami pohon atau tanah atau tumbuh-tumbuhan tersebut. Namun, hal ini sudah tidak relevan lagi di dunia yang sekarang, karena sekarang sudah diatur dengan undang-undang bahwasanya jika kita memiliki tanah, kita juga harus menunjukkan bukti berupa sertifikat. Jadi tidak bisa kalau kita ada tanah kosong, kita tanami, lalu menjadi hak milik kita. Pada zaman sekarang hal tersebut sudah tidak berlaku lagi. Namun pada zaman Nabi, karena tanah masih luas, masih banyak, maka regulasi seperti itu masih berlaku. Apabila kita menanam pohon tanam di tanah tersebut, maka akan menjadi milik kita. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Bismillah, saya akan menyampaikan hadis tentang matematika yang berbunyi Inna rajula layan sarifu wa ma kutiba lahu illa usru solatihi tusuha sumnuha sub'uha sudsuha humsuha rubu'uha sulusuha nisfuha. Artinya, sesungguhnya ada dari seorang kalian yang melakukan sholat dengan sungguh-sungguh, namun pahala mereka hanya 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan 1/2 saja. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini tergolong hadis yang sahih karena diambil dari kitab sahih. Di dalam hadis tersebut terdapat Rasulullah menjelaskan ada beberapa bilangan-bilangan pecahan, di mana bilangan-bilangan pecahan tersebut mengandung keterkaitan dengan matematika. Artinya ada keterkaitan antara hadis dengan ilmu matematika.
Ilmu matematika memang sudah ada sejak zaman dahulu. Ilmu matematika digunakan untuk memperhitungkan amalan-amalan, untuk memperhitungkan zakat-zakat, warisan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Muslim Islam, keislaman. Oleh karena itu, korelasi antara matematika dengan keislaman ini sangat erat, terutama pada zaman sekarang, di mana zaman yang semakin maju, ilmu matematika juga semakin maju dan berkembang pesat. Maka ini juga sangat penting bagi kita untuk mempelajari ilmu matematika. Mungkin cukup sekian. Bismillah, saya akan menyampaikan hadis tentang kimia. Hadisnya berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahaduhum fil ma'idatihim summa yaghtasilu minhu. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu sekali-kali kencing di air yang menggenang, kemudian kamu mandi dari air tersebut. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bersatu sahih karena diambil dari kitab Sahih Muslim. Hadis ini melarang kita untuk mandi dengan air yang tidak suci atau air yang bekas kencing, karena dalam segi kimia air kencing itu sangat berbahaya bagi kulit. Air kencing merupakan air yang berasal dari tubuh kita, yang di dalamnya terdapat kandungan-kandungan senyawa yang dapat merusak kulit kita. Sehingga dari segi kimia, hadis tersebut juga dapat diamalkan, karena ini sangat berbahaya. Kencing itu sangat berbahaya bagi kulit, bisa menyebabkan kulit iritasi dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita juga harus menerapkan hadis ini dalam kehidupan kita sehari-hari agar terhindar dari penyakit dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian. Bismillah, saya akan menyampaikan hadis tentang ilmu alam dan sunatullah yang berbunyi, An Abi Mas'ud qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara la yankasifani limauti ahadin min nasi walakinnahuma ayatani man ayatillahi fa idza ra'aitumuhuma faqumu fasolla. Artinya, dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jika kamu melihat gerhana matahari dan bulan, itu bukan karena kematian seseorang, namun karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka berdirilah dan kerjakanlah sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa fenomena gerhana itu bukan karena kematian seseorang ataupun kejadian-kejadian lainnya, tetapi gerhana adalah tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, untuk mengagumi kebesaran Allah tersebut, kita melakukan sholat gerhana. Sholat gerhana biasanya dilakukan 2 rakaat dan terdapat 2 khutbah. Apabila ada gerhana matahari maupun bulan, maka kita dianjurkan untuk sholat, karena sholat gerhana
menunjukkan bahwa kita memiliki rasa takut dan mengagumi adanya tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga sholat gerhana dapat mendapatkan pahala. Mungkin cukup sekian hadis-hadis yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.